Ya, shalom. Saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom. Ya, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi dalam ibadah kita di hari ini Minggu 3 Maret tahun 2024. Firman Tuhan kita akan baca yang terambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 hingga 17. Saya akan membaca ayat ini, bunyinya demikian. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada pada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Baik, demikian jauh bagian firman Tuhan yang kita telah baca hari ini. Dan tema hari ini firman Tuhan adalah pelayanan Kristus yang terakhir. Saudara-saudara, sesungguhnya bagian bacaan Injil Yohanes pasal 13 ini memberikan sebuah kesan yang begitu mendalam, saudara-saudara. Kesan apa yang mendalam di sini, saudara-saudara? Kesan yang memang memperlihatkan sebuah pelayanan terakhir, saudara-saudara.
pelayanan terakhir di mana Yesus ada di dunia ini, khususnya di tengah-tengah murid-muridnya. Kalau kita memperhatikan sekian, katakanlah kalau 3 tahun itu, katakanlah itu kita hitung dalam hari. Kalau 1 hari 365, 1 tahun maaf, 1 tahun 365 hari. Kalau 3 tahun ada kurang lebih 1000 lebih, ya, 1000 lebih hari, ya. Dari 1000 hari ini Yesus berada hampir, katakanlah kalau kita mengkalkulasi sementara, kurang lebih 900 lebih hari Yesus berada di tengah orang banyak, ya, baik mereka yang ada di Galilea, Yudea, di kota-kota kecil, di desa-desa, bahkan sampai di luar kota yang lokasinya di luar Israel, saudara-saudara. Nah, dari jumlah hari-hari ini, maka kita melihat hari-hari yang begitu sedikit dia berbincang-bincang dengan murid-muridnya. Salah satunya dia boleh mengajar mereka tentang hal-hal spesial, hal khusus bagi murid-murid, dan kemudian mendoakan mereka. Lalu inilah titik terakhir, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari rentetan semua ini, tentunya yang mengharukan adalah begitu dia membasuh kaki murid-muridnya. Dari seluruh pelayanan Yesus, baik terhadap masyarakat umum dan bahkan memberikan pengajaran-pengajaran kepada murid-muridnya, semua memperlihatkan keagungan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus layak disebut Tuhan dan Guru, saudara. Dan itu banyak dirasakan oleh seluruh masyarakat yang menerima pelayanan Yesus. Dan lebih dahsyat lagi, kalau murid-muridnya sendiri yang dekat dengan Yesus siang dan malam, mereka itu melihat pelayanan Yesus yang penuh kuasa dan sungguh menakjubkan. Maka tentunya ketika hari terakhir Yesus mau membasuh kaki murid mereka, ternyata salah satu murid mereka ialah Petrus mau menolak pelayanan Yesus ini, saudara-saudara. Dari catatan Injil Yohanes yang satu-satunya Injil mencatat peristiwa pelayanan Yesus yang terakhir ini, terungkaplah bahwa apa yang Yesus mau lakukan pelayanan terakhirnya ini bagi Petrus itu tidak perlu dilakukan kepada dirinya. Kenapa, saudara-saudara? Karena memang Petrus sangat mengagungkan Yesus. Bahwa Yesus benar-benar dia melihat pribadi yang begitu kuat dan unggul, yang tidak patut melakukan sebuah pelayanan mencuci kaki khususnya dirinya. Kalau murid-murid lainnya boleh menerima itu karena mereka beranggapan bahwa apa yang Yesus lakukan itulah yang terbaik. Walaupun di mata manusia bahwa pelayanan mencuci kaki adalah pelayanan bukan seorang yang dianggap tokoh, hanya seorang yang dikatakan, ya boleh katakanlah orang biasa. Hanya orang biasa saja yang bisa melakukan sebuah pekerjaan mencuci kaki. Saudara-saudara, pelayanan mencuci kaki yang dilakukan oleh Yesus kita harus mengerti dengan baik, saudara-saudara. Sehingga tidak ada sebuah salah penerapan dalam kehidupan baik antar sebuah lembaga maupun antar pribadi seseorang dengan seseorang. Ini seringkali masih menjadi sebuah keraguan dan pertanyaan bagi sebagian orang. Apa makna mencuci kaki, saudara-saudara? Ini yang kita mau lihat kupas, dan saya mengangkat tema ini, pelayanan Kristus yang terakhir justru ditampilkan dalam bentuk dia mencuci kaki murid-muridnya.
Saudara, menakjubkan saudara. Kalau kita melihat bagaimana kasih yang diperlihatkan Yesus dalam kehadirannya di muka bumi sangat bertolak belakang dan berbeda dengan setiap sosok manusia, siapapun dia. Tidak seorang pun di muka bumi yang bisa mau melakukan apa yang Yesus lakukan. Baik dia orang hina maupun dia orang tertinggi. Sebab pelayanan mencuci kaki adalah pelayanan kalau secara etika orang menganggap itu sebuah pekerjaan hina. Ya. Tidak mungkin pekerjaan itu dilakukan. Karena itu akan menurunkan derajat orang yang melakukannya, saudara-saudara. Di mata baik orang yang melihat maupun di mata orang yang mengalami atau menerima pelayanan pencucian kaki ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, jadi kalau mata manusia mau melihat ini sesuatu yang kurang pantas, tetapi Yesus melakukannya, saudara-saudara. Dan tidak seorang pun memang melakukan hal seperti itu. Namun dari sisi yang lain, saudara-saudara, ada yang melakukan tradisi-tradisi mencuci kaki. Ya, ini sebuah tradisi, ini memang tradisi kuno yang itu sifatnya sebagai sebuah budaya, ya, tetapi tidak berhubungan dengan penyucian dosa. Ya, jadi ini yang kita harus lihat perbedaannya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana kedalamannya makna mencuci kaki, saudara-saudara. Jadi kita akan mau melihat dulu antara simbol dan makna ini dua hal yang berbeda. Pelayanan mencuci kaki dari sisi simbol kita mau memperhatikan dari sisi simbol itu bahwa Yesus melakukan itu, dia merendahkan hati atau merendahkan dirinya di depan murid-muridnya. Guru merendahkan diri di depan murid-muridnya. Itu simbol dari pelayanan mencuci kaki murid-murid. Ya, itu simbolnya, saudara-saudara. Jadi tentunya murid-murid Yesus sendiri akan terheran-heran melihat sikap Yesus seperti ini. Kenapa dia seorang guru dan Tuhan, dia di tengah-tengah mereka di dunia ini, kenapa harus melakukan pekerjaan yang memang seharusnya dilakukan oleh murid-muridnya sendiri. Jadi sebenarnya Yesus bisa saja membuat sebuah perintah kepada salah satu muridnya. Katakanlah Petrus, "Hai Petrus, saya perintahkan kau untuk membasuh kaki murid-muridmu." Tanpa Yesus melakukannya. Itu kalau secara logika dan etika manusia. Bisa, saudara-saudara. Tetapi itu tidak masuk di dalam konsep daripada Yesus dalam penebusan. Ya, maaf. Jadi ini kita mau memperhatikan. Jadi di dalam penyucian, di dalam ruang kesucian, apa yang dianggap suci oleh Tuhan itu mempunyai makna berbeda dengan apa yang dianggap benar oleh manusia. Jadi antara simbol dan makna adalah dua hal yang memang tidak ada titik temu. Padahal ada di dalam satu sikap yang disebut mencuci kaki. Maka saudaraku yang terkasih, dari sisi simbol Yesus merendahkan diri. Tetapi dari sisi makna, saudara-saudara, ini yang harus kita perhatikan yang lebih dalam. Jadi apa yang Yesus lakukan di dalam mencuci kaki murid-muridnya bukan sekedar simbol bahwa dia merendahkan diri, tetapi bahwa dia melakukan penyucian. Saudara, nanti kita melihat makna daripada penyucian ini apa. Nanti kita akan lihat, saya mau menyinggung dulu di dalam, kita buka dalam kitab Wahyu pasalnya yang kita menyimak dulu dalam Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 21.
kita melihat kitab Wahyu pasal 3 ayat 21, untuk kita melihat bahwa makna dari mencuci kaki itu sesungguhnya itu akan mempunyai manfaat kepada murid-murid ketika mereka ada dalam pencobaan. Wahyu pasal 3 ayat 21 bunyinya begini. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara, pelayanan Yesus mencuci kaki murid-muridnya ini mempunyai makna adalah agar mereka itu disiapkan, disucikan untuk menghadapi pencobaan yang begitu berat ketika Yesus disalib. Ya, supaya mereka menang terhadap pencobaan ini. Inilah titik pencobaan yang paling kuat di sepanjang sejarah hidup mereka percaya kepada Yesus, yaitu ketika Yesus disalib. Apa yang terjadi? Petrus saja yang dianggap sebagai soko guru di antara murid-murid Yesus yang lainnya, dia saja menyangkal Yesus 3 kali bahwa dia tidak mengenal Yesus. Saudara, ini yang kita mau melihat bahwa tujuan mencuci kaki adalah maknanya agar mereka itu selamat dari pencobaan, menang atas pencobaan. Dan kalau kita melihat ketika Yesus menyatakan hal ini kepada Petrus, Petrus mau menolak. Jangan cuci kakiku untuk selamanya. Tapi Yesus berkata kepada dia apa? Kita melihat bagaimana dialog Yesus dengan Petrus pada ayat yang ke-8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Nah, inilah Yesus berkata, kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Apa? Mendapat apa dalam Yesus? Yaitu dalam Wahyu pasal 3 ayat 22 tadi. Yaitu memimpin atau memerintah bersama aku, duduk di takhta yang aku berikan kepadamu untuk memerintah, sebagaimana Yesus telah diberi takhta oleh Allah karena dia menang ketika dia mengalahkan pencobaan. Ini yang kita mengerti makna mencuci kaki. Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Dan pelayanan ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Hanya Yesus yang melakukannya terlebih dahulu. Baru Yesus memberikan perintahnya kepada murid-muridnya, baru kamu hendaknya saling mencuci kaki. Nah, inilah yang sampai ke titik ini baru kita mengerti bahwa pelayanan mencuci kaki adalah pelayanan bagi orang-orang yang akan melakukan pekerjaan Tuhan agar mereka menang terhadap pencobaan. Ini saudara, kita mau mengerti bahwa di dunia ini, di dalam konsepnya Kristus Yesus, dalam melihat kemenangan mereka terhadap pencobaan hanya melalui apa yang Yesus tetapkan. Setiap orang yang menolak pelayanan Yesus, kehadiran Yesus, mereka tidak akan menang di dalam hidup mereka di dunia ini. Mereka tidak akan melihat sesuatu kebahagiaan. Maka itulah sebabnya Petrus mau menolak. Yesus bilang, kalau kamu menolak pelayanan, kamu tidak akan mendapat bagian dalam aku. Nah, jelas. Sehingga Petrus pun terpaksa harus menerima pelayanan Yesus. Kita melihat ayat 9. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Nah, saudara-saudara, itu berarti Petrus menerima. Tapi Petrus ini berkata, kalau memang pelayanan mencuci kaki itu mendapat bagian bersama Yesus, Petrus ini mau bukan saja kaki, tapi tangan dan kepala. Supaya apa? Dia mendapat 3 kali lipat, saudara-saudara. Konsep mendapat bagian dalam Yesus, untuk memerintah bersama Yesus, ternyata Petrus ingin mendapat lebih daripada yang Yesus sudah tetapkan, hanya kaki. Jadi
Kalau kita melihat bagaimana manusia di dunia ini, memang si yogia ini memang cenderung ingin mendapat sesuatu yang lebih dalam kerajaan surga. Tidak hanya satu paket. Kalau boleh 3 paket. Kalau sudah kaki, menurut Petrus, kalau kaki dicuci, ya, dia mendapat bagian dalam Yesus, memerintah bersama Yesus. Petrus bilang, tanganku juga Yesus dan kepalaku, supaya dia dapat 3 paket. Apa artinya? Supaya paling tidak dia lebih tinggi dari murid-muridnya. Ya, karena murid-muridnya semua sudah dicuci kaki oleh Yesus, tinggal Petrus terakhir. Nah, jadi Petrus meminta mencuci tangan dan kepala, berarti supaya dia melebihi daripada murid-muridnya. Artinya dia lebih tinggi. Nah, ini saudara-saudara. Jadi ini kalau kita mau melihat apa yang Yesus sampaikan kepada Petrus, Petrus menyampaikan apa yang dia punya ide, tetapi apa yang Yesus sampaikan kepada Petrus. Ayat seterusnya, ayat 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Saudara, konsep Petrus untuk mendapat jabatan, justru Yesus bilang itu bukan untuk jabatan yang lebih tinggi, tapi untuk membersihkan seluruhnya. Artinya supaya kamu menang, bukan untuk mendapat jabatan. Walaupun memerintah bersama Yesus itu jabatan, tetapi Yesus memberikan sama rata di antara seluruh murid-muridnya, memerintah bersama dia. Jadi saudara-saudara, jadi disinilah kita mau mengerti bahwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu untuk supaya mereka menang terhadap pencobaan. Jadi kita sudah tidak bisa lagi mengerti bahwa membasuh kaki murid-murid ini tidak bisa ditafsirkan yang lain. Itu hanya untuk peneguhan, pentahbisan bahwa Yesus mau mengurapi mereka agar mereka menang terhadap pencobaan. Jadi bahasanya kalau kita melihat kebiasaan-kebiasaan atau tradisi, ya, tradisi di dalam kehidupan ibadah orang Israel, mencuci tangan sebelum makan itu adalah sebuah dianggap kesucian, ya. Tetapi justru Yesus menampilkan yang lain. Yesus menampilkan mencuci kaki. Jadi mencuci kaki adalah pelayanan baru di tengah-tengah kehidupan orang Israel, khususnya yang Yesus tampilkan di tengah-tengah murid-muridnya. Jadi pelayanan mencuci kaki ini Yesus tidak melakukan kepada orang banyak. Yesus hanya melakukan kepada murid-muridnya. Ini beda saudara-saudara. Jadi tentunya kalau kita melihat jenis pelayanan ini pelayanan spesial antara Yesus dengan murid-murid. Artinya Yesus telah mendelegasikan sebuah pekerjaan agar mereka melanjutkan pekerjaan kerajaan Tuhan di bumi ini. Dan mereka kalau sudah menerima pembasuhan kaki, mereka pasti menang terhadap pencobaan. Nah, inilah saudara-saudara, sebuah kepastian. Dan kalau demikian itu sama kita tafsirkan dengan pengurapan raja. Kalau zaman raja-raja Israel perjanjian lama, seseorang sebelum dilantik menjadi raja memerintah, dia harus diurapi oleh imam, ya, diurapi dengan minyak di kepala. Nah, jadi berbeda saudara-saudara. Artinya apa yang dilakukan Yesus dengan dilakukan oleh para imam pada zaman perjanjian lama itu berbeda. Jadi yang jelas bahwa hal seperti ini itu adalah dimaknai memiliki makna adalah pentahbisan atau pengurapan, di mana Tuhan menguduskan mereka agar mereka beroleh kuasa. Nah, jadi kuasa di dalam memberitakan Injil itu sangat perlu saudara-saudara.
Nah, itulah sebabnya Yesus melakukannya. Salah satunya pelayanan terakhirnya adalah membasuh kaki murid-muridnya. Nah, ini saudara-saudara, jadi membasuh kaki murid-muridnya itu adalah pelayanan terbaru, pelayanan yang hanya ada di dalam Kristus. Di dalam pelayanan perjanjian lama kita tidak menemukan hal itu, ya. Jadi yang jelas di dalam iman Kristen kita menemukan pelayanan membasuh kaki dinyatakan, dibukakan dan diajarkan oleh Yesus. Maka kalau kita ada dalam iman Kristen, maka kita harus melihat dua hal ini sebagai dua simbol. Hal ini pelayanan membasuh kaki ini dari dua simbol. Yang dari dua hal, yaitu simbol dan makna. Yang pertama, bahwa merendahkan hati itu penting. Jadi dalam iman Kristen, merendahkan hati, merendahkan diri atau merendahkan hati itu hal yang penting. Penting, saudara-saudara. Kemudian hal di dalam kekuatan, ketahanan menghadapi pencobaan itu juga penting, yang disebut makna tadi. Maka dikatakan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 3 tadi mengatakan, maksudnya Wahyu 3 ayat 21 mengatakan, barang siapa menang, saudara-saudara, barang siapa menang. Artinya ketika dia dicobai, dia mampu bertahan atau kuat sehingga dia tidak kalah terhadap pencobaan. Nah, jadi tentunya kita menjadi seorang yang percaya kepada Kristus pasti akan dicobai. Tidak akan mungkin disembunyikan. Hidup dalam iman Kristen di dunia ini itu tidak dimaknai bahwa kita harus menyembunyikan diri, melarikan diri dari pencobaan. Pencobaan itu pasti ada. Yang jelas bahwa barang siapa menang. Nah, inilah yang menjadi penegasan. Barang siapa menang inilah. Bagaimana kuncinya? Bagaimana kunci? Iyalah, kita harus ada di dalam sebuah pelayanan Yesus, membasuh kaki. Ini. Jadi membasuh kaki Yesus melakukannya ini, itulah untuk mengurapi dan menguduskan murid-muridnya agar kamu menang terhadap pencobaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita di dalam iman Kristen, di dalam kita berjemaat bergereja, kita melihat dua pemandangan. Yang satu kehidupan berjemaat dan satu kehidupan lingkungan para hamba Tuhan. Nah, dua hal ini memang seringkali kalau kita perlihatkan, seringkali seolah-olah itu dua hal yang memang berbeda lingkungannya. Namun kalau kita memperhatikan dari sisi konteks Alkitab, ternyata kedua-duanya sama, yaitu sama-sama mengalami pencobaan. Bukan saja jemaat yang mengalami pencobaan, hamba Tuhan juga, pendeta pun harus dicobai. Jadi tidak ada sesuatu yang disebut lepas dari pencobaan. Jadi konsep inilah yang harus kita ketahui. Lalu kita mau memperhatikan, dikatakan bahwa jemaat mereka adalah orang-orang yang sudah dimandikan. Mari kita buka dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 22. Sehubungan dengan apa yang Yesus katakan, kalau kamu sudah dimandikan, kamu sudah bersih, kamu sudah bersih sehingga kamu hanya membutuhkan cuci kaki. Ibrani 10 ayat 22 kita baca. Saya akan membaca Ibrani 10 ayat 22, saudara-saudara. Dikatakan demikian. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang pembasuhan tubuh ini berarti kepala, tangan dan kaki. Kepala di atas,
tangan di tengah, kaki di bawah. Berarti kalau semua ini dibersihkan, itu berarti menyangkut seluruh tubuh. Maka di dalam Ibrani pasal 10 ayat 22 mengatakan tubuh kita. Sedangkan Petrus berkata tadi, Tuhan, jangan kakiku saja, juga tubuh dan tangan dan kepalaku maksudnya. Nah itu berarti Petrus mau, sekalipun satu sisi dia mau melihat simbolnya tadi bahwa dia ingin mendapatkan posisi, tapi sesungguhnya itu mempunyai makna bahwa dia sedang mau melihat, menyinggung bahwa kalau begitu seluruh tubuhnya itu dimandikan, dibersihkan. Mempunyai makna apa saudara? Ini penyucian secara total, penyucian secara keseluruhan. Nah, jadi makna yang dimaksudkan oleh Petrus ini ternyata dia memaksudkan untuk dia disucikan secara keseluruhan, tapi sesungguhnya Yesus memberikan makna bahwa itu kamu sudah bersih, kamu sudah menerima pemandian. Dan pemandian kalau kita lihat di dalam teks Yunani dikatakan lotron. Lotron itu kita dimandikan seluruh tubuh. Nah, dimandikan artinya dibersihkan. Nah, kalau kita melihat membahas baptisan itu baptiso itu pun sama, dibersihkan seluruh badan. Maka seorang waktu percaya kepada Yesus, dia harus dibaptis. Artinya dibersihkan, dimandikan. Nah, itulah dibaptis. Nah, itulah sebabnya pelayanan yang Yesus lakukan, baptisan selam itu artinya dimandikan, dibersihkan. Nah, itulah makna saudara-saudara, makna daripada apa yang Yesus maksudkan bahwa kalau pelayanan pembasuhan kaki bukan pelayanan baptisan, tetapi pelayanan peneguhan. Pelayanan di mana kamu akan menghadapi pencobaan. Jadi saudara-saudara, jadi kalau Yesus katakan jemaat itu mereka sudah mengalami pembersihan melalui pemandian tadi. Baptisan itulah pemandian. Tetapi para rasul, hamba Tuhan, perlu dibasuh kakinya saja. Untuk apa? Untuk mengalami peneguhan dalam pencobaan. Untuk dia menerima peneguhan dari surga ketika dia mengalami pencobaan di bumi ini. Nah, ini saudara-saudara, inilah yang disebut makna pelayanan pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus terhadap murid-muridnya. Ini mempunyai makna seperti itu, yaitu peneguhan tadi. Maka pelayanan pembasuhan kaki memang tidak bisa dilakukan kepada jemaat, karena memang mereka tidak terjun langsung di dalam sebuah pelayanan. Ada di garis depan menghadapi pencobaan. Nah, jadi inilah hal yang berbeda, yang khusus. Namun saudara-saudara, jemaat juga mengalami pencobaan. Namun apa? Mereka dianggap menang karena mereka telah dibersihkan melalui baptisan. Makanya saudara, kita mau mengerti ternyata rahasia baptisan itu dibukakan kepada kita, bahwa baptisan itu ternyata itu sudah dibersihkan seluruhnya terhadap semua orang percaya. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus lalu dia dibaptis dalam baptisan pembersihan ini, yaitu baptiso tadi, seluruh badannya, kepala, tangan dan kaki, maka mereka dianggap bersih. Itulah sebabnya saudara, inilah yang kita mau menerima, melihat makna bagaimana rahasia Yesus membasuh kaki murid-murid. Lalu saudara-saudaraku yang terkasih, lihat dari semua apa yang Yesus lakukan ini, bahwa murid-murid tentunya posisinya lebih tinggi daripada jemaat. Murid-murid posisinya lebih tinggi daripada hamba-hamba Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Yesus melakukan pertama kali membasuh kaki murid-muridnya, itu berarti bahwa Yesus menetapkan mereka sebagai orang-orang yang pertama
yang lebih tinggi daripada generasi berikutnya setelah mereka menjadi hamba Tuhan. Nah, ini sebuah pemandangan yang harus kita mengerti, bahwa tidak ada seorang hamba Tuhan pun di muka bumi yang posisinya lebih tinggi atau sederajat dengan murid-murid. Mereka akan dibawa murid-murid, dan pelayanan mereka sudah dibuktikan. Mereka mati sama seperti Yesus. Jadi ini kita mau melihat bagaimana kita melihat dahsyatnya, betapa agungnya pelayanan Yesus ini membasuh kaki murid-muridnya. Dan Yesus memberikan pesan kepada mereka, kamu juga harus saling membasuh kaki antara murid-murid yang satu dengan yang lain, supaya kamu juga kuat di dalam menghadapi pencobaan. Nah, saudara, jadi sampai hari ini memang kita mau melihat bahwa pelayanan pembasuhan, membasuh kaki, ya ini memang Yesus lakukan saja untuk murid-murid. Dan lembaga-lembaga gereja tertentu memang ada yang melakukan seperti itu, tapi ada juga yang belum melakukan hal itu. Namun dari hal ini kita mau melihat maknanya dulu, bahwa yang jelas maknanya itu yang paling penting, bahwa kekuatan menghadapi pencobaan itulah yang kita mau melihat bagaimana dahsyatnya Yesus menyertai orang-orang percaya. Jadi saudara, sadar atau tidak sadar, sampai hari ini setiap orang percaya di muka bumi semua sudah pernah menghadapi pencobaan. Dan kita melihat siapakah yang bertahan sampai hari ini? Saudara-saudara yang masih ikut beribadah, mendengarkan firman dan terus berdoa. Saudara-saudara adalah orang-orang yang menang. Saudara sudah menang, karena pencobaan itu bukan nanti akan terjadi pada hari besok yang akan datang. Kemarin-kemarin itu sudah terjadi. Saudara yang sudah berumur berapa sekarang? Saudara sudah berumur 70? Ya. 28, ada yang 28, ada yang sudah 65, ada yang sudah 30. Ya. Saudara pernah mengalami pencobaan. Pada saat saudara umur 20 pun sudah mengalami. Pada saudara umur 19 pun sudah. Apalagi saudara 65. Ini pernah, dan bukan sekali dua kali pencobaan itu datang. Tapi saudara masih tetap beribadah sampai hari ini. Itu pertanda saudara sudah menang. Perhatikan. Jadi saudara, iman saudara, hidup saudara ini sampai hari ini saudara bisa beribadah, itu pertanda saudara sudah melewati masa pencobaan. Nah, jadi penegasan hari ini bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan, bahwa kita ada di dalam kemenangan. Tinggal kita masih menghadapi hari besok. Hari besok masih ada, kita tidak mengerti masih berapa hari lagi kita tempuh hidup kita ke depan. Mungkin lebih dari 1000 hari bisa saja. Masih ada tahun-tahun ke depan. Kalau 3 tahun 1000 hari lebih, maka kalau kita menginginkan 10 ribu hari, berapa kali saja? Masih ada 30 tahun ke depan. Jadi ini saudara-saudara, kita bersyukur bahwa kita hari ini dapat mendengarkan firman Tuhan untuk meneguhkan saudara-saudara sekalian. Maka perhatikan apa yang saudara dengar dari firman Tuhan hari ini. Itu mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara hari ini masih beribadah kepada Tuhan, itu pertanda saudara sudah masuk melewati kemenangan satu, melewati kemenangan yang lain. Dan kemenangan itu akan terus saudara raih saat-saat saudara tetap rindu mendengarkan firman, rindu mau tetap beribadah. Itulah saudara akan meraih kemenangan dan kemenangan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.